puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah dalam rangka menaikkan ibadah salat Zuhur berjamaah bersama-sama di mushola ini. Semoga dengan kesempatan dan kesehatan ini kita mampu untuk membaca kehidupan, mampu untuk mengambil pelajaran, dan kita niati bersama semoga dengan pertemuan ini Allah berkenan meningkatkan ilmu kita. Dengan meningkatnya ilmu, insya Allah meningkat pula iman kita. Dengan meningkatnya iman, kita menjadi punya alasan untuk menaikkan amanah kehidupan yang harus kita laksanakan, dan semuanya dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah yatsir alaihim ayat ini, membacakan ayat-ayatnya kepada kita semuanya, wazakihim, mencerdaskan kita semuanya, wa'alum, kita memberikan bekal Al-Quran untuk membantu kita, dan wahai serta penjelasan-penjelasan tentang sesuatu yang seharusnya kita laksanakan di dalam kehidupan ini dan membawa kita dalam keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak dan sekalian rahimahullah, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sedikit rangkaian kata dan akan saya bacakan kepada Bapak dan sekalian, bahwa salah satu tujuan dari puasa itu adalah mencapai jiwa yang takwa. Allah menyebutkan bahwa yang paling utama, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan ini sering kita maknai sebagai rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita mentaati semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua larangan. Namun takut sendiri kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang umum, untuk orang takut itu tidak mestinya menjauhi dunia ini. Semakin takut kepada Allah, semakin menjauh. Tapi kenyataannya kan tidak demikian yang diharapkan. Yang diharapkan adalah kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Oleh sebab itu saya memaknai takwa itu sendiri adalah sebuah kesadaran diri yang paripurna dan terus bisa kita tingkatkan. Allah menjamin di dalam Al-Qur'annya, dan ini menjadi bagian dari indikator orang-orang tentang Allah itu. Yang pertama di dalam surat At-Talaq, maaf saya bacakan saja terjemahannya. At-Talaq ayat 2, siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Dengan kata lain bahwa orang-orang bertakwa pasti akan dimudahkan jalan hidup, akan dilancarkan jalan hidup. Tinggal bagaimana kita merasakan dimudahkan oleh Allah di dalam jalan kehidupan ini. Barangkali kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Barangkali itu sebaliknya, mungkin itu menjadi introspeksi diri kita. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya
niscaya Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Tapi tidak usah ditunggu yang namanya rezeki tidak disangka-sangka itu kita tidak tahu. Kalau ditunggu malah kaget gitu ya. Tiba-tiba selesai aja orang membawakan uang untuk THR. Itu nanti kaget ini masalah. Pada siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan kita tetap menjadi mudah kalau kita bertakwa kepada Allah. Sehingga kita harus tahu kuncinya bagaimana sih. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan melipat gandakan alasan kebaikan bagi kesalahan-kesalahan itu. Apakah dosa apa itu tidak berdosa, insya Allah akan diberikan penghapusan itu dan kita ditunjukkan jalan keluar. Jika sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Dengan kata lain, kalau kita masih terasa agak-agak sulit begitu ya, barangkali kita sebagai penduduk di negeri ini kita patut untuk introspeksi diri. Barangkali saya termasuk di dalamnya yang tidak bertakwa kepada Allah sehingga menyebabkan negeri ini tidak diberkahi. Nah, kenapa kemudian orang-orang yang bertakwa itu menjadi indikasi keberhasilan semacam itu? Ini kalau kita logika sebagai logika spiritual, pada jiwa-jiwa bertakwa itu terdapat emosi jiwa yang senang. Orang-orangnya itu damai. Jadi di dalam hatinya ada kedamaian. Kalau di dalam hatinya itu ada kedamaian, insya Allah otak mereka berpikir dengan jernih. Kalau otak mereka berpikir dengan jernih, hasilnya adalah keputusan yang tepat. Jadi saya ulang, kalau orang itu dekat dengan Allah, emosinya menjadi stabil dan kalau emosinya stabil, otak yang berpikir jernih. Kalau otak berpikir jernih, insya Allah keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat di dalam hidup. Namun Bapak dan Ibu sekalian, ada hal-hal di dalam karakter kita yang kadang-kadang sifatnya manusiawi, tapi ini sangat mengganggu, menyebabkan orang jiwa bertakwa itu tidak bisa tercapai. Yang pertama adalah ambisi, keinginan itu manusiawi. Tetapi nanti kita bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan tidak sama dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah, yang kalau itu dipenuhi, itu kita akan menjadi orang yang baik. Contohnya adalah makanan, gizi. Dalam sehari-hari itu kita membutuhkan yang namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tetapi yang namanya keinginan itu sering mengganggu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, kita buatlah perawat.
kita buatlah lodeh, kita buatlah sate, kita buatlah goreng bebek, sehingga keinginan-keinginan inilah yang kemudian mengganggu proses di dalam tubuh kita. Akhirnya kita over, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, boyok geli, cipea, asam rasanya dengan perlu meriam rakyat lahan bodoh buntu, katakan seperti itu. Ini Bapak dan Saudara, sepertinya ini sepele, kan cuma ini tidak berdosa. Iya, dalam hal-hal tertentu itu tidak berdosa. Tetapi kalau keinginan itu kalau menguasai jiwa manusia, maka manusia akan dikendalikan oleh keinginan itu, bukan mengendalikan keinginan, tapi dikendalikan keinginan. Ini berbahaya. Jadi manusia menjadi budak keinginan, segala sesuatu yang dituruti. Seperti yang saya katakan tadi, akhirnya kan kita menerima penderitaan dari keinginan yang kita penuhi, itu termasuk satu. Yang namanya kolesterol tidak pernah turun, itu mesti di atas 200. Itu bukan sesuatu yang bagus, ya. Itu sesuatu yang tidak bagus dalam kehidupan. Ini kalau kemudian menyangkut pada kehidupan makhluk kita, hubungan kita kepada Allah. Misalnya kita melaksanakan amanah dengan keinginan kita, maka kita akan menjadi istilahnya begini. Kalau kita terlalu memenuhi keinginan kita, itu emosi kita menjadi tidak stabil dan otak kita menjadi tidak berpikir jernih. Sing penting pokoknya saya dapatkan itu. Jadi yang akan sangat mengganggu di dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karakter-karakter yang lain yang sangat mengganggu adalah egois, mementingkan diri sendiri. Tidak perlu saya berikan penjelasan Korean banyak karena waktunya tidak cukup. Ya, untuk kuliah 7 menit atau 17 menit atau 70 menit, ya. Kan untuk semua. Termasuk juga hal-hal yang mungkin bisa manusia cemas, rasa cemas. Kalau itu berlebihan sampai kemudian menyebabkan manusia itu tidak bisa mengendalikan kecemasan, maka itu akan sangat mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluh, para ahli psikologi mengeluh itu menghilangkan 50% dari kekuatan kita. Memandang orang lain marah, sedih, panik, stres, takut, putus asa, sombong, negatif thinking, suka berangan-angan kosong, iri dan dengki dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal atau karakter-karakter yang harus kita lawan mulai dari sekarang. Kita kikis, mari kita kendalikan. Jadi manusia mengendalikan hawa nafsunya atau karakter-karakter tadi untuk kemudian kita jadikan modal bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita biarkan. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini.
sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan berbagai daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.